A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maknanya wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Ulasan surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan utang piutang sampai waktu yang telah ditentukan, maka tulislah itu utang. Jadi perintah Allah, jika kita bermuamalah, kita melakukan muamalah, maka usahakan ada catatannya, khususnya terutama dalam utang piutang. Jika terjadi utang piutang sampai ditentukan waktunya, maka dianjurkan untuk dicatat, ada pencatatan, ya, itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk memperkuat dan untuk menghilangkan akan pertengkaran, perselisihan. Wal yaktub bainakum katibum bil adl, juga hendaknya menulis kepada catatan hutang di antara kalian. Ini untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan hubungan sesama manusia. Ada orang itu bisa nulis, ada orang itu tidak bisa nulis. Ketika ada orang yang membutuhkan kepada kita untuk menulis, tuliskan, ya, bantu orang tersebut. Tidak boleh kita tidak mau menulis kalau memang dibutuhkan. Falyaktub, hendaknya menulis si katib, wal yumli lilladzi alail haqu, dan hendaknya mendiktekan orang yang punya hutang. Saanu boga hutang teh urang ngomong, urang kuring boga hutang kasih anu, sok tulis gitu. Saya punya hutang kepada anu, hutangnya berapa segitu, mau bayarnya tanggal berapa, tanggal segitu. Nah itu hendaknya diimlakan oleh yang siapa? Yang punya hutang. Waliyattaqillaha rabbahu fi imlaihi, hendaknya si katib ini yang menulis ini harus betul-betul bertakwa kepada Allah semata-mata, ya, bertakwa kepada Allah di dalam melaksanakan perintahnya, yaitu di dalam mendiktekannya itu hutang. Yang punya hutang tujuannya lillahi ta'ala, yang menulisnya juga tujuannya lillahi ta'ala. Wala yabkhas minhu syai'a, dan enggak boleh dan tidak boleh mengurangi si katib minhu dari itu hak kewajiban syai'an sedikit pun. Enggak boleh curang, ya, enggak boleh curang, harus jujur. Kejujuran ini, ya, adalah sifat para nabi, sifat para rasul. Orang kalau jujur nanti banyak yang sayang, banyak yang, ya, menghormati, memuliakan ketika dia jujur. Tapi kalau orang dusta, bohong, akhirnya orang nggak percaya, akhirnya orang tidak memuliakan, tidak cinta, tidak sayang. Kenapa? Karena perbuatan dusta. Ini bimbingan Allah, ya, kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika transaksi utang piutang, usahakan harus ada catatan, dan yang mencatatnya harus adil, ya, tidak boleh curang, harus adil, harus benar, ya, harus benar, tidak boleh melebihkan dan tidak boleh mengurangkan, baik di dalam catatan apanya, hutangnya atau waktu akan membayarnya, harus seperti itu. Kemudian fa in kana allazi alaihi haqqu safihan aw dha'ifan, jika ada orang yang punya hutang ini orang safih, ya, orang yang menghambur-hambur harta,
orang yang mubadziran, ya, orang yang bodoh atau orang yang kurang mengerti, yang lemah akalnya, au dhaifan, atau orang yang lemah tidak bisa untuk mendikte karena masih kecil atau sudah sangat tua, au la yastati'u ayyumilla huwa, atau tidak mampu untuk mendiktekan orang tersebut karena orang ini bisu atau karena tidak mengerti bahasa. Falyumlil waliyuhu bil adli, maka hendaknya mendiktekan walinya orang tersebut dengan secara adil, dengan secara benar. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaknya menyaksikan kalian syahidaini akan dua saksi min rijalikum dari orang-orang laki-laki dari kalian. Saya napisan di mana orang utang piutang ada saksinya, jangan lupa pakai saksi. Usahakan saksinya kalau laki-laki 2 orang. Kita melaksanakan perintah Allah ini, ya. Insya Allah nanti kalau kita betul-betul mengikuti aturan Allah, insya Allah beres semua. Tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada pertengkaran. Kenapa? Karena kita betul-betul mengikuti aturan-aturan dari Allah. Nah ini aturan-aturan Allah ini kadang-kadang kita abaikan. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah udah kuring manganyuk dengan 100.000, lain 200.000, tuh kan jadi pasea. Nah udah kuring mang ngomong ke anjeun terek mayat yang ke sabulan, lain ngan saminggu kan. Ini kan jadi pasea. Jadi terjadi perselisihan. Sedangkan perselisihan ini bisa mengakibatkan apa? Putusnya hubungan silaturahmi. Sedangkan memutuskan silaturahmi ini dosa besar. Nah ini bibit-bibitnya dari perselisihan. Nah kalau kita sudah melaksanakan aturan Allah dengan sebenarnya, insya Allah tidak akan ada terjadi perselisihan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan kepada kita tentang aturan-aturan yang manfaat untuk kita, yang menguntungkan untuk kita, yang menenteramkan hidup kita di dunia sampai akhirat. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, andai kata tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 laki-laki dan 2 wanita. Silakan menjadi saksi atas itu transaksi utang piutang. Kalau laki-laki 2, kalau laki-laki dan perempuan maka perempuannya 2 orang, jadi 3 orang berarti 1 laki-laki 2 perempuan. Saksinya harus orang muslim tapi bukan orang kafir, ya. Saksinya harus orang muslim dan harus yang merdeka dan harus yang sudah baligh saksinya itu, ya itu. Mimman tardana minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, ya. Kemudian apa hikmahnya kok kalau perempuan harus 2, laki-laki 1 ketika mengadakan ya transaksi utang piutang? Itu diusahakan harus ada saksi. Kalau laki-laki 2, kalau saksinya laki-laki cukup 2. Kalau saksinya laki-laki kemudian perempuan, maka perempuan harus 2, jadi 3 gitu. Pokoknya jangan nahaki tong lo make nah kagus mah geus tarima. Mereka hati kurang, itu ke hati kurang. Tapi Allah di sini menjelaskan alasan kenapa kok cukup kalau jadi saksi laki-laki 2, tapi kalau perempuan harus ya 2, tidak cukup 1. Laki-laki sama perempuan 1 nggak cukup, harus 1 laki-laki perempuan 2. Tapi kalau laki-laki dua-duanya cukup 2, laki-laki 2. Kenapa alasannya? Li ajli antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Karena alasan alasan lupa. Jika lupa ya, lupa salah satu dari itu 2 perempuan akan persaksian. Kenapa? Beda daya tangkap perempuan saya sama daya tangkap seorang laki. Seperti itulah Allah ciptakan, ya. Allah ciptakan seperti itu. Beda daya ingatan perempuan dan daya kekuatan akal perempuan dan laki. Kalau perempuan itu lebih mendahulukan perasaan, ya, lebih mendahulukan perasaan, macam-macam. Nah ini memang Allah sudah seperti itu ciptakan. Normanya
atau orsinilnya seperti itu. Maka di sini Allah menganjurkan kalau perempuan usahakan harus 2, 1 laki-laki, perempuan 2. Maka nanti mengingatkan salah seorang perempuan yang ingat kepada perempuan yang lupa. Itu diantara aturan-aturan di dalam transaksi utang piutang. Wala ya'basyuhada'u idza madu'u. Juga Allah melarang, tidak boleh nolak para saksi jika diundang untuk membuktikan persaksian, untuk melaksanakan persaksian. Nggak boleh nolak akbung. Itu kayaknya guayan aku dua ibadah nyaksiana ibadah, datangna ibadah, ngagugu karena perintah Allah ibadah, jangan nolak ya. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajali. Dan jangan merasa bosan kalian dari menuliskan itu utang. Tong bosan, ada piraanan 10.000 kan baik tulis 10.000. Kumaha mun minang ngapoe 10.000 kalikeun 1 tahun kan lobanya itu. Karena jangan bosan kalian menuliskan itu transaksi utang piutang, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sedikit maupun yang banyak, sampai jatuh waktu pembayaran ya, sampai waktu jatuh tempo pembayarannya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah, bahwa itu menulis, mencatat lebih adil di hadapan Allah, di sisi Allah, dan lebih menegakkan kepada persaksian, lebih membantu akan mendirikan itu persaksian. Karena dengan tulisan tersebut mengingatkan akan kebenaran persaksian. Wa adna alla tatabu, dan lebih mendekatkan kepada untuk tidak ragu-ragu. Ini bukti, ada bukti. Kamu punya utang itu segini, kamu ya janji itu tertulis akan bayarnya tanggal sebegini. Ini buktinya, ini saksinya tuh kuat jadinya. Kardos itu lamun erek transaksi utang utang kudu jelas gitu. Tulis, jangan malu-malu, tulis saja. Ente nginjem kana sok tulis. Kwitansi gitu. Ya, harus seperti itu. Ini melaksanakan perintah Allah. Pahala kalau kita melaksanakannya karena melaksanakan perintah Allah, maka kita mendapatkan pahala di dalam mencatat itu utang piutang. Di dalam menjadi saksi itu utang piutang, mendapat pahala, menjadi catatan amal soleh. Kenapa? Karena dasarnya melaksanakan perintah Allah. Ini tidak sembarangan. Allah memerintahkan kepada kita itu tidak sembarangan. Artinya pasti banyak hikmah, banyak keberkahan di balik itu perintah, banyak keberuntungan di balik itu perintah Allah jika kita lakukan dengan sebenarnya. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali adanya itu apa? Adanya itu dagangan ya. Tijaratan hadiratan adalah dagangan yang kontan, yang kalian menjalankan atas itu tijarah di antara kalian. Fala junah alaikum alla taktubuha, maka tidak ada dosa kepada kalian untuk tidak menuliskan itu tijarah, kecuali ya kalau kontan ya sudah itu, kecuali kontan. Ini kalau terjadi utang piutang ya, bayarnya nanti, nah itu harus jelas itu. Bayarnya kapan? Nanti, nah itu harus jelas utang piutang. Tapi kalau langsung kontan nggak apa-apa, nggak dicatat juga ya. Tapi kalau utang piutang dibayarnya ditempokan, maka usahakan ada pencatatan. Wa asyidu idza tabayatum, dan hendaknya menyaksikan kalian jika ada idza tabayatum, apabila saling jual beli kalian alaihi kepada itu barang dagangan, saksikan. Kenapa harus demikian? Karena melaksanakan adanya persaksian ya, saksi ketika kalian dagang, usaha, maka itu bisa menolak kepada perbedaan atau perselisihan. Nah ini perintah sunnat hukumnya, perintah sunnat. Wala yudharra katibu wala syaidan, tidak boleh membahayakan juru tulis dan saksi, nggak boleh. Yang menuliskan utang itu, yang menjadi saksi, nggak boleh dia
membahayakan, memadaratkan kepada siapa? Sahibal haqi, kepada yang mempunyai hak, yakni yang menghutangkannya. Nggak boleh dia ya curang, nggak boleh dia menzalimi kepada orang yang menghutangkan, waman alaihi, dan kepada orang yang wajib membayar hutang, yaitu orang yang punya hutang. Pokoknya harus benar. Kalau kita nulis catatan hutang harus benar. Kita menuliskan orang catatan harus benar, nggak boleh curang. Bitahrifin, dengan merubah, awib dinain syahadati, atau menolak dari adanya persaksian, awil kitabati, atau catatan hutang. Wala yadurru ma sahibul haqi, juga tidak boleh membahayakan kepada itu katib dan syahid, kepada itu juru tulis dan saksi. Siapa? Sahibul haqi, yang punya hak, yakni yang menghutangkan. Nggak boleh ya membahayakan kepada juru tulis. Bitaklifi ma la yaliku fil kitab syahadah, dengan memaksakan, dengan memaksa itu juru tulis dan saksi kepada sesuatu yang tidak layak di dalam catatannya dan persaksiannya. Jadi agama Islam ini sangat melarang kita untuk mendolimi dengan sesama makhluk. Dilarang, nggak boleh ya, harus benar. Nggak boleh kita merugikan orang lain ya. Ini kan kalau kita curang nanti merugikan orang lain, ima merugikan juru tulis dan saksi, wa ima merugikan yang menghutangkan dan yang diberi hutang. Jadi harus benar kedua-duanya ya. Yang menghutangkannya harus benar, juru tulisnya pun harus benar. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Wa in taf'alu, dan jika mengerjakan kalian, manuhitum, akan sesuatu yang dilarang kalian, anhu, dari itu perkara dilarang oleh Allah. Nggak boleh curang, nggak boleh ya merubah, nggak boleh itu curang. Nah, jika kalian mengerjakan, artinya curang, padahal hutangnya 100.000 ya, aslinya 100, ini ditulis 200.000. Hati-hati ya. Padahal janjinya tulis mau bayarnya 1 bulan, ini ditulisnya seminggu. Ya, hati-hati. Nah, kata Allah, fa innahu fusuqun, bahwa itu pekerjaan adalah pekerjaan kefasikan, yakni keluar dari ketaatan. Gak boleh seperti itu ya. Harus jujur, harus benar di dalam mencatatnya, di dalam menjadi saksinya. Wattaqullaha fi amrihi wa nahihi, dan bertakwalah kalian kepada Allah, fi amrihi, pada perintah Allah, laksanakan perintah Allah, wa nahihi, dan di dalam larangan Allah, yakni jauhi larangan Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah ya. Sehingga takwa ini, wasiat takwa ini menjadi rukun khutbah Jumat. Saking wajibnya, saking pentingnya takwa, sehingga dijadikan di dalam khutbah Jumat rukun khutbah Jumat. Kalau nggak ada wasiat takwa, nggak sah itu khutbah Jumat ya. Berapa kali kita mendengarkan wasiat takwa? Tiap Jumat saja. Nggak sabar Jumat orang hirup deh, nggak sabar Jumat. Takwa. Nah, asup katuhu keluar kenca deui ya. Teu bisa asup kana hate. Agar we ke Jumat teh kitu we kalakuan teh. Padahal itu khotib ittaqullah. Hare-hare we ittaqullah teh. Ya. Ya urangna nya bakat tinggu eta hatena teuas sehingga hese asupna nasihat kana hate. Nah, di sini Allah menekankan wattaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah di dalam perintahnya dan menjauhi larangannya. Mana di antara larangan Allah? Kedzaliman. Kedzaliman ini larangan Allah. Jangan sampai berbuat zalim kepada siapapun, nggak boleh kita berbuat zalim kepada siapapun. Bahkan kepada binatang pun nggak boleh kita berbuat zalim kepada siapapun. Jangan kita berbuat zalim. Wa yu'allimukumullah. Nah, ini di sini Allah menjelaskan salah satu keutamaan takwa, salah satu kemanfaatan takwa, salah satu buah ketakwaan, salah satu keberuntungan takwa. Apa keberuntungan takwa? Jika orang betul-betul bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kalian
akan ilmu yang bermanfaat. Orang kalau dia bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah betul-betul karena Allah, dia diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ilmu kita ingin bermanfaat harus disertai dengan takwa. Ngajinya itu, ya, sudah tahu haram jauhi, tinggalkan, jangan kita lakukan. Sudah tahu wajib, usahakan, laksanakan dengan sebenar-benarnya. Nah, ketika kita betul-betul melaksanakan takwa kepada Allah, Allah akan memberi ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, di antara buah daripada takwa itu akan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Di annal ilma nurun la yuhda li ghairil muttaqi, karena sesungguhnya ilmu ini cahaya yang menerangi hati. Orang kalau punya ilmu yang bermanfaat akan terang hatinya. Kalau terang hatinya pasti dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah, ya, menjauhi larangan Allah, dan dia akan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah. Berkah apa? Berkah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari mana ini dia dapat ilmu bermanfaat? Dari mana? Asalnya modalnya dia takwa kepada Allah. Ya, dia takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Wa qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam yakun ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan atas ilmu yang dia ketahui, maka Allah memberikan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Di antara nambahan ilmu teh ku ngamalkeun ilmu. Di mana urang ngamalkeun ilmu bakal nambahan hayong nambahan ilmu, amalkeun. Amalkeun ilmuna. Lain diliwat wae nya, sok amalkeun. Lain diengkekeun wae, lain dianyuk wae, angke we nganyuk. Dianyuk ngamalkeun, ulah dianyuk wae, buru-buru amalkeun. Sudah tahu itu baik, laksanakan cepat-cepat. Sudah tahu itu tidak baik, tinggalkan cepat-cepat. Ya itu, ya. Orang yang mengamalkan atas pengetahuannya, atas ilmu yang ia punya, maka Allah memberikan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Ya. Jadi salah satu cara supaya bertambah ilmu yaitu diamalkan ilmunya. Amalkan, itu salah satu agar kita bertambah ilmu. Urang teh kudu nambahan ilmu. Duit wae hayang nambahan. Duit hayang nambahan hayang ngurangan. Oyong nambahan wae duit banyak. Itu. Duit kumaha hayang ngurangan hayang nambahan? Nambahan. Kitu deui ilmu, urang sing hayang nambahan ilmu. Kumaha cara supaya nambahan ilmu? Amalkeun ilmuna. Nah eta nya ngamalkeun ilmu, eta teh bisa nambahan ilmu. Kartos fataqwa sababun liyata'il ilmin nafi', maka bahwa ketakwaan kepada Allah adalah sebab atas diberinya ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita ingin dapat ilmu yang bermanfaat, maka kuncinya adalah takwa kepada Allah. Sudah tahu haram nyaritakeun kagorengan batur teh, tobat ti ayeuna eureun. Ulah getol keneng, getol ngaji tapi getol nyaritakeun kagorengan batur. Kartos. Ulah ayeuna urang getol ngaji, getol ngawadul. Ulah urang ayeuna getol ngaji, getol nipu ke batur. Ulah eureun doraka mah. Ulah urang ayeuna getol ngaji tapi getol ningali nu haram. Getol nyaritakeun nu haram, getol ngomongkeun nu haram, moal bisa ilmu manfaat asup ka urang. Nah, ketika kita bertakwa kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, tahu itu haram kita usaha jauhkan, ya, tahu itu wajib kita berusaha laksanakan. Nah, nanti masuk tuh ilmu yang bermanfaat ke dalam hati kita. Ketika ilmu bermanfaat ke dalam hati kita masuk, akan merubah sikap dan kelakuan kita. Sikap kelakuan kita akan berubah menjadi baik, menjadi soleh, menjadi orang soleh. Kenapa? Karena dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gitu dah nya. Ulah urang ayeuna getol ngaji tapi getol doraka. Ulah kitu. Justru urang ngaji teh ngarah bisa ninggalkeun doraka. Lain urang ngaji teh ngarah ngalalawarakeun kana kewajiban. Justru urang ngaji teh ngarah bisa memperjuangkeun kewajiban di Allah. Kudu kitu tah. Tadi mana urang kitu, insyaallah
kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa ilal marji wal ma'ab.